Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah pengajian Obama obrolan agama malam anak yang dirahmati Allah, maka seperti biasa yang pertama dan utama, tidak lupa kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga bisa hadir di majelis ilmu pengajian Obama obrolan agama malam anak. Tidak lupa sholawat teriring salam selalu kita haturkan kepada uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan temannya. Insya Allah termasuk kita yang hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mari seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar selalu berikan ilmu dan pemahaman yang bermanfaat sehingga setelah kita mengikuti kajian pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita semua yang di sini diberi kemudahan, diberi pemahaman untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang menjadi materi kajian pada kesempatan malam hari ini. Mari berdoa saya antarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan jadwal yang mengisi adalah beliau Ustadz Fasbuddin Ajis SPD MSI mengenalkan tema mengenai kisah para nabi dan rasul. Sebelum dimulai, jamaah atau bapak ibu-ibu yang masih istirahat untuk bisa masuki bagian dalam masjid, monggo bapak yang di luar bisa masuk pak. Bapak masuk aja nggak apa-apa pak ya. Kalau di luar pikiran pak, nanti pulang-pulang Quran saya nggak tahu jawab ya di dalam pihak ya. Baik, langsung aja pada beliau Ustadz Fasbuddin Ajis, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah kajian Obama obrolan agama malam Ahad, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memunculkan
berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya pada malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangannya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pula kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga berjanji memberikan syafaat kepada umatnya yang setia akan ajarannya dan cinta kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita berada di tanggal 17 Muharram, satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah yang disebut Ashhurul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Muharram termasuk bulan yang sangat istimewa. Why? Kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, baik peristiwa duka maupun peristiwa suka. Misalnya apa? Peristiwa duka diantaranya adalah terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib, satu dari 2 anak kembar, Hasan dan Husain. Adiknya bernama Husain. Ini kakaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi yang paling dicintai Nabi. Dari mana kita tahu kalau Hasan cucu yang paling dicintai? Dari hadis yang menceritakan bahwa suatu hari Rasul singgah di rumahnya. Dan ketika sholat sunnah, Hasan ini nunggangi Nabi. Nabi lagi sujud, ditunggangi pundaknya, lehernya, kepalanya. Nabi gak bangun-bangun, nunggu sampai cucunya turun dari pundaknya. Dalam riwayat lain, Nabi bangun tapi cucunya dipegangi biar tidak jatuh. Ini saking cintanya Nabi kepada cucunya tanpa mengurangi cintanya kepada Allah. Kan beda dengan kita nih. Kadang kita cinta kepada Allah luar biasa, tetapi begitu punya cucu cintanya berkurang. Dulu waktu masih single rajin ke masjid bukan main. Setelah punya cucu repot ya. Mulai kelong sholatnya, mulai subuhnya kesiangan tidak di masjid lagi, lama-lama maghribnya tidak berjamaah, akhirnya jumatannya ketinggalan demi cucu. Wonten mriki boten mangkat wonge. Itu amanah Bapak Ibu. Nabi tidak berkurang sedikit pun cintanya kepada Allah walaupun ketambahan cucu. Nabi senang dan Nabi berdoa, ya Allah, aku cinta betul kepada cucuku, maka cintailah cucuku ya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad untuk Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saking cintanya kepada cucunya, Nabi mendoakan, ya Allah, aku cinta betul kepada cucuku dan aku mohon kepadamu ya Allah, cintailah cucuku. Nanti dongeng kados mengaten Bapak Ibu. Napa dari gadah cucu napa? Waduh, kula ngindaran.
Kalau sudah punya, silakan berdoa untuk kebaikan cucu agar dicintai oleh Allah seperti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi Bapak Ibu, ternyata ini kita jangan berpikir terbalik nih. Ini rodo angin ini. Jangan dibalik. Jangan menurut pemikiran kita. Di sini ada pelajaran penting bagi kita. Nabi Muhammad berdoa untuk kebaikan cucunya agar dicintai Allah. Menurut panjenengan doanya terkabul boten? Ya terkabul, musuh Nabi Muhammad tidak terkabul doanya. Tapi coba Bapak Ibu, jangan dihubungkan seperti ini. Ya, pemikiran kita jangan menurut kita. Ternyata Bapak Ibu, Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh oleh istrinya sendiri. Namanya Ja'adah binti Al-As'adi. Sinten Pak? Ja'adah, bukan Jadah. Jadah itu anak hubungan gelap ini. Jadi pas berhubungan lampunya mati, hubungan gelap. Ja'adah binti Al-As'adi itu istrinya meracuni suaminya, dan itu racun yang ketiga kalinya Bu. Diracun 3 kali Hasan oleh istrinya. Pertama gagal, kedua berhasil menyelamatkan diri, yang ketiga kata Hasan ini racun sangat kuat sekali dan paling sakit dari racun-racun yang sebelumnya. Istrinya meracuni suaminya Bapak Ibu. Pak, hati-hati kali bosone. Kalau mboten ini, saya juga tidak mengajari jenengan curiga sama istrinya. Istri itu Bapak Ibu amanah. Amanah itu kepercayaan dari Allah. Aku titip ya. Jadi harus dijaga, dirawat, dipelihara dan dilindungi. Persis seperti tukang parkir, Pak. Jenengan dari tukang parkir motor, sing nitip motor, niku kan memberikan amanah titip motornya ya. Ketika motor diambil, helmnya hilang, nesu boten sing nitipi. Nesu, bane kebas nesu boten. Nesu, pentilailan nesu boten. Nesu. Bu, jenengan gadah mobil, ini dudungone wong titipan, titip mobil, terus diambil mobilnya rusak nesu boten. Nesu. Wong kulo dinesoni kali wong titip mobil, ning titipen boten ngomong Pak. Depan rumah saya tiap pagi ada orang tidak saya kenal entah dari mana, tidak pernah saya tanya, titip mobil Pak. Rata ngomong, ada boten kulo mandek diparkir tinggal rumah, pada boten kulo orang ngomong. Sorenya juga begitu Pak, mobil diambil lari boten kulo menang baik. Tak menang baik kalau tak batin sunat masalah pasti yo. Akhir ngomong. Tenang. 1 bulan ada masalah. Dilalat kulo esuk mboten wonten, kulo tekone sore pas nungguan mobil ini kok pun dijlaret nganggo paku. Saka ngarep tekan mburi jloret, mbok sapa sing jlaret. Kulo ora ngerti pun wonten jlaretan paku, kulo nek ngarepan. Niku wonge nesu kali kulo. Padahal mboten ngomong kali kulo. Nitip yo ora ngomong, juga ora ngomong, padahal wonten kulo. Di jelaret paku wonge nesu. Padahal mboten titip kali kulo. Gusti Allah ingatkan Bu. Jenengan Pak nate pesen mboten kali Gusti Allah, ya Allah berikan aku istri yang cantik putih kuning sauntune enten mboten. Mboten nggih. Malah dikasih yang lebih bagus, itu sama saja ada orang titip ning orang ngomong. Jadi walaupun tidak pesan titipan dari Allah juga harus dipelihara, dijaga, dirawat dan dilindungi. Kalau bisa nanti amanah akan menjadi barokah.
Tapi kalau gagal akan menjadi musibah. Makanya Bapak Ibu, keberhasilan kita merawat istri, terutama bapak, itu nanti akan membuat merek istri kita akan menjadi bojo atau menjadi jodoh. Bedanya apa? Bojo hanya sampai di dunia, selesai. Bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan buruk. Mati kampung niku jenenge bojo. Tapi kalau bisa kumpul kembali, bertemu di akhirat, masuk surga bareng, itulah yang namanya jodoh. Apa bisa? Bisa. Nanti dibuka surat nomor niku Al-Waqi'ah yang menceritakan nanti di dalam surga Bapak Ibu suami istri yang dulu ketika di dunia bisa kumpul bareng, duduk di atas dipan yang bermata emas. Sama anak-anak kita juga bisa kumpul, syaratnya visi dan misinya sama. Tapi kalau sudah beda, jangan harap berkumpul. Mungkin salah satu surga, salah satu neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka biar besok masuk surganya bareng-bareng, sama-sama menjadi jodoh, kita sama-sama merawat, sama-sama memelihara, menjaga dan melindungi. Karena istri Bapak Ibu itu amanah yang dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Niko tulangnya bengkok Pak, maka meluruskannya harus pelan-pelan, nek keras nanti patah. Sering kan Pak, kalau jenengan patah hati toh, nesu, dugo, mergo kasar, kudu sing halus. Tapi kalau tidak diluruskan Pak, nanti jenengan melu bengkok, melu terpengaruh, mau nang rajin sholat, istrine bengkok, dinenge wae melu bengkok jenengan. Akhirnya melu ora sholat, wonten-wonten diomong ora makan. Bapak Ibu, kenapa Ja'dah binti Al-As'adi meracuni suaminya? Karena terbujuk rayu, tergoda. Tergoda apa? Bansos. Ini menjelang pemilu Bapak Ibu. Ceritanya, kalau sekarang sudah berlalu pemilu, ini ceritanya menjelang pemilu. Khalifah yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah anaknya Abu Sufyan. Kenal Abu Sufyan ini? Tentu dikenalan dan sejarah. Abu Sufyan itu musuh bebuyutannya Nabi sebelum masuk Islam. Perang Badar ketemu, perang Uhud ketemu, perang Khandaq ketemu, di setiap peperangan ketemu. Puncaknya pada perang Fathul Mekah tahun 10 Hijriah, Abu Sufyan baru masuk Islam. Itu saja karena kalah jumlah pasukannya. Nabi Muhammad tahu Abu Sufyan orangnya tinggi hati, suka dipuji. Maka ketika pasukan Muslim dari Madinah hendak masuk Mekah, Nabi mengatakan, Nabi pesan sama Umar, ya Umar, umumkan, barang siapa ingin selamat maka masuklah ke dalam masjid atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Karena kalau masuk ke rumahnya Abu Sufyan dijamin selamat. Abu Sufyan senang itu. Nah, karena itu Abu Sufyan masuk Islam secara terhormat, harga dirinya tinggi, hatinya tinggi, tidak kurang. Namun kepribadiannya, karakternya menurun pada anaknya yang bernama Muawiyah. Muawiyah orangnya tinggi hati, tidak mau mengalah, orang terima, pengennya menang sendiri. Maka ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib, bapaknya Husain bin Ali, itu tidak mau menerima
kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kan sistem pemerintahan awalnya sistem kenabian. Sejak Rasulullah jadi nabi di usia 40 tahun sampai wafat di usia 63 tahun, berarti 23 tahun sistem pemerintahannya sistem kenabian. Kalau Indonesia Pancasila ya, jadi nggak ada nabi, maka nggak boleh presiden dinobatkan sudah pantas menjadi nabi. Pernah dengar nggak? Presiden jadi nabi? Nggak ada, itu sudah nggak ada. Dulu ada di zaman Nabi Muhammad, hanya 23 tahun. Nabi wafat, ganti sistem pemerintahannya Khulafaur Rasyidin. Ada 4, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tidak terima. Muawiyah tidak mau kalau dipimpin Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib, tidak mau. Terjadi perang besar itu. Dan ini perang pertama Muslim dengan Muslim, Bapak Ibu. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang orang Islam pada perang. Partai-partai Muslim banyak saling menyerang. Partai Muslim dibubarkan oleh partai Muslim yang lain. Nggak usah kaget, dari dulu sudah ada. Dan perang pertama adalah perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang sesama Muslim sudah ada dari dulu. Perang besar, Bapak Ibu. Hampir saja Muawiyah terbunuh. Pedang sudah ditumbulkan, tinggal tes kepala lepas. Tiba-tiba Muawiyah mengangkat Quran dengan tombaknya. Quran ditusuk tombak, diangkat. Artinya apa? Menyerah. Ali tahu kalau orang Islam mengangkat Quran berarti menyerah. Kalau menyerah tidak boleh dibunuh. Maka Muawiyah selamat. Padahal hampir saja itu. Ali sudah di depan mata namanya kemenangan. Sudah menang itu Ali. Tinggal tes kepala lepas, tapi Muawiyah mengangkat pedang dengan Quran tidak jadi dibunuh. Maka di kelompok Ali pecah. Ada yang tidak setuju. Kenapa? Kita sudah menang di depan mata, tinggal penggal saja kepala, enggak jadi itu. Maka sebagian pengikut Ali ada yang keluar, namanya kelompok Khawarij, kelompok yang tidak suka dengan Ali. Dan zaman sekarang ada kelompok yang masih setia pada Ali, ada namanya Syiah. Jangan kaget Bapak Ibu, Iran Irak pernah perang. Nanti nih, negara-negara Arab sekarang jumlahnya berapa yang tergabung dalam OKI? 50 negara, hampir semuanya membela Amerika. Yang murni Islam hanya satu, Iran. Kita selama ini dibohongi dengan isu Syiah Sunni, itu cuma manipulasi Amerika, fitnah dari Amerika biar Islam itu pecah, perang dulu, dari dulu seperti itu. Ini kalau cerita konflik global politik Islam. Boleh kembali ke lebih kecil lagi aja, nggak usah gede-gede. Nanti biar yang menyampaikan Profesor Ruli. Nah, terulang kembali pada anaknya Ali bin Abi Thalib bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika dinobatkan menjadi khalifah oleh penduduk Muslim di Kufah, Muawiyah tidak terima, tidak mau membaiat, tidak setuju. Nah, ini terjadi 2 kali. Muawiyah dulu sama bapaknya benci, sekarang sama anaknya benci. Hampir terjadi perang besar. Hasan bin Ali mengambil kebijakan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini tipe seorang pemimpin. Hasan bin Ali terima mundur, menyerahkan diri coba. Padahal sah resmi jadi presiden resmi, legal, betul-betul dipilih rakyat, bukan dipilih KPU.
Kan konten gitu, presiden dipilih KPU bukan dipilih rakyat. Rakyat nggak milih itu, suaranya kalah, tapi bisa menang karena yang milih KPU. KPU-nya dibayar 18 miliar. Itu di negara sana, Konoha. Hasan bin Ali benar-benar dipilih rakyat, tapi terima mundur demi persatuan Islam agar Islam tidak pecah. Dan kepemimpinannya diberikan kepada Muawiyah sing meri niku lho, Pak. Muawiyah niku meri Muawiyah. Janjane kalah di meri itu. Diserahkan, silakan Muawiyah kamu jadi presiden, tapi janji apa janjinya? Besok kalau kamu lengser 1 periode sudah, nggak usah nambah 2 periode, apalagi 3 periode nggak usah. Serahkan kembali kepada silsilah Nabi, kembalikan demi persatuan umat Islam ketika itu. Maka kala itu, sejak itu yang jadi presiden Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan bin Ali terima ngalah, mengungsi, menjauh dari hiruk pikuknya politik, tinggal di Madinah di pengasingan. Orang mikir politik, orang mikir dunia, hidup dengan tenang. Karepe ngaten, Pak. Paham ya? Tetapi apa yang terjadi? Muawiyah bin Abu Sufyan orang terima hanya sekedar seperti itu. 1 periode selesai, Muawiyah ingin mengangkat anaknya jadi presiden walaupun belum cukup umur. Namanya Yazid bin Muawiyah. Umurnya belum cukup, tapi ingin menjadi presiden pengganti bapaknya. Khawatir nanti dicekal, dibayang-bayang oleh Hasan bin Ali, maka Muawiyah punya makar, punya rencana. Hasan bin Ali harus dibunuh. Karena janjinya kan harus kembalikan 1 periode selesai, kembalikan kepada Hasan. Gak mau, ini kan saya kan punya anak, pengen dinobatkan, diangkat walaupun belum cukup umur. Maka makarnya adalah membunuh Hasan, walaupun Hasan ada di pengasingan, orang mikir dunia, nggak mikir politik, tapi tetap diincar, karena kalau tidak akan menjadi penghalang. Bagaimana caranya membunuh? Diracun. Bagaimana cara meracunnya? Lewat istrinya. Dalam satu riwayat yang mengirim surat Muawiyah, dalam riwayat lain yang mengirim surat Yazid bin Muawiyah, anak yang Muawiyah. Isi suratnya, ya Ja'dah, bunuh suamimu, racun suamimu, nanti kamu akan aku nikahkan dengan anakku Yazid bin Muawiyah, dan kamu mendapatkan harta 100.000 dinar. Dinar itu emas, Pak. Kalau dirham perak. 100.000 dinar uang emas. Kalau sekarang berapa triliun? Siapa yang gak kemecer dapat uang segitu? Bansos 300.000 aja kemecer, apalagi 300 triliun. Ngaji sudah 5 tahun, besok ya pilih pemimpin yang muslim. 5 tahun ngaji, pada hari pemilu iso berubah gara-gara bansos 300.000. Wonten. Padahal saya kesentak atau tidak. Wis entek 300.000, tapi 5 tahun kita masih menunggu dengan penderitaan. Rego-rego muda, pacar muda. Ini boten nyindir berarti. Mumpung kisahnya bodoh juga, kalau pas nggak Muharram nggak tak ceritakan. Istrinya terbujuk, Bapak Ibu, menerima bansos 100.000 dinar dan dijanjikan akan dinikahi oleh calon presiden penggantinya Muawiyah, namanya Yazid. Kemecer, maka diracunlah suaminya. Racun yang sangat mengerikan. Memang tidak langsung mati,
tapi merusak organ-organ dalam. Jantungnya rusak, paru-paru rusak, ginjal rusak, limpa rusak. Sampai Hasan muntah-muntah, yang dimuntahkan isi jeruannya yang sudah rusak. Dalam kondisi seperti itu berusaha sempat menghubungi saudaranya, namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib, adiknya. Adiknya datang, ada apa wahai kakakku? Ya Husain, aku diracun. Kata Husain, man sakoka, siapa yang meracunimu? Kata Hasan, walam ya akhi, ada apa dengan kamu? An nafsu bin nafsi, nyawa dibayar nyawa. Kamu dibunuh, akan aku bunuh. Siapa yang dibunuh? Akan aku pancung yang meracunimu. Ini adilnya Pak Husain. Hasan tahu kalau adilnya orangnya keras, wani mati. Memang dalam Islam gitu, nyawa dibayar nyawa. An nafsu bin nafsi, bunuh dibunuh, itu dalam Islam gitu. Tapi Hasan, buat apa kamu nyari orang yang meracuni itu? Padahal Hasan tahu yang meracuni istrinya, tapi nggak mau bilang. Hasan hanya ingin persoalan selesai, nggak ada dendam. Udah, karena kalau disebutkan istriku, wah nanti dendam, nanti ditelusuri singgono yo rajane, singgono presidennya, ditelusuri. Hasan nggak mau. Udahlah, nggak usah dicari siapa yang meracuni itu. Itu cuma dunia. Buat apa dunia? Apa sih itu dunia? Malam berganti siang, siang berganti malam, malam bertemu lagi, akhirnya juga sirna. Tahu salah. Terus bagaimana? Sekarang bawa saja aku keluar lapangan. Dibawa di depan halaman yang luas. Aku ingin menyaksikan betapa luasnya kekuasaan Allah. Lalu dibopong itu Hasan sama Husain adiknya dan para sahabat di halaman yang luas, di depan rumah, diterik panas matahari, ingin melihat betapa luasnya kekuasaan Allah. Dan Hasan berdoa, ya Allah, kalau memang sakitku ini mendatangkan pahala, berikan pahala kepadaku. Tetapi jangan sampai ya Allah sakitku ini menyebabkan orang yang tidak bersalah terbunuh. Ini doanya Pak. Akan diamalkan Bu. Monggo kalau mau diamalkan. Ya Allah, sekiranya sakitku mendatangkan pahala, datangkanlah pahala. Saya boten. Saya kebanyakan orang pas sakit mengeluh, sambat kadang nyalake wong liya. Gara-gara kayu, aku kan disantet aku, nyalake wong liya. Doa saja Bu. Ya Allah, sekiranya sakitku mendatangkan pahala, berikan pahala kepadaku. Maka siapapun yang sakit pasti mendapat pahala. Maka dulu Bapak Ibu, para sahabat, termasuk para wali, kalau nggak sakit itu malah minta sakit Pak. Wani boten, benar wali. Para sahabat, para wali Bu, kalau sehari tidak sakit minta kepada Allah, minta sakit. Orang kata Muhammad, ya Allah berikan aku pusing ya Allah, biar dapat pahala. Ya boleh ya, yang kecil-kecil aja, kau sungguh-sungguh, ya Allah berikan aku sakit jantung ya Allah, jangan. Yang kecil-kecil aja lah, pusing, mumet, cantengan, gitu. Yang kecil-kecil aja. Dan ya Allah, jangan karena sakitku orang menjadi terbunuh, orang menjadi sakit lagi. Itu doa yang bagus juga Bapak Ibu. Silakan ketika panjenengan sakit mendoakannya, jangan sampai sakitku menyebabkan orang lain sakit. Wes kata mawani doanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka setelah itu Hasan meninggal dunia di usia 46 tahun. Tua napa nom? Kulo ngarane nom, kulo 58. Kulo ngitirate diracun, Pak. Racun cinta, Pak.
Hasan meninggal di usia 46 diracun oleh istrinya sendiri dalam situasi politik yang sangat serius. Hampir sama di negara kita di zaman seperti ini, banyak korban-korban gara-gara politik ingin berkuasa. Nah, kalau mau meniru Hasan silakan. Ini terjadinya peristiwanya pada tanggal 15 Muharram, 2 hari yang lalu kalau tahunnya sama. Sekarang tanggal 17. Itu salah satu kisah duka yang terjadi di bulan Muharram.